Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila, sembari menginovasi wujud nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah niscaya. Karena kita bangsa Indonesia, kita suarakan gema kerukunan antar umat beragama ke seluruh dunia. Karena kita harus bangga dengan Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada mutiara hikmah dari sesepuh Jawa. Mohon maaf, mungkin juga ada padanan mutiara hikmah dari daerah-daerah yang lainnya. Kami belum mengenali, yakni adalah ojo gumunan. Jangan mudah heran. Jangan mudah tercengang. Orang yang mudah heran, orang yang mudah tercengang, orang yang mudah terkesima, takjub, mudah takjub, adalah orang-orang yang butuh, jika di dunia akademik, literasi yang diperbanyak. Jika di kalangan pengelana, maka butuh, kata anak sekarang, ngopine sing rada adoh, gitu ya. Jadi kalau minum kopi jangan hanya di rumah, jangan hanya di satu kota, tapi di sejumlah kota. Bahkan yang rezekinya berkecukupan ada di sejumlah negara. Ngopinya, ya mungkin ngopinya itu di SG Singapura, gitu ya. Tadi nanti kencingnya di Malaysia. Ngopi lagi di Malaysia, kencingnya nanti di Hongaria, dan seterusnya. Ya. Tidak mudah heran orang yang punya pengalaman, dan tidak mudah heran orang yang kaya akan literasi atau kaya akan bacaan. Karena itulah termasuk di dalamnya membaca adalah menyimak video-video yang beredar di masa Android. Ya. Mengapa? Karena sangat mudah kita menyaksikan apa yang terjadi di belahan dunia hari ini. Ya. Kita bisa menyaksikan ada yang live, ada yang tunda, ada yang beberapa tahun yang lalu. Kita baru melihatnya sekarang. Satu di antaranya adalah mahasiswa yang Muslim sholat di satu taman di Amerika. Cepat viral sekali di Indonesia. Tak sekedar sholatnya yang menjadikan berdecak kagum, gumun. Namun karena pagar betisnya, ya, kenapa saya sebut pagar betis? Karena tubuh itu disangga oleh kaki, ya. Kaki penyangga utamanya betis, gitu ya. Disangga pagar betis mahasiswa-mahasiswi yang tidak sholat karena memang bukan sebagai
pemeluk Muslim. Nah, segera terperanjat, segera gumun, sembari berkomentar yang cukup miris bagi kami. Mengapa? Karena orang yang usianya di atas 40 tahun, ketika mudah gumunan, mudah tercengang, apalagi sembari menorehkan kata-kata yang kurang bijaksana, pertalian dengan kebanggaan bangsa Indonesia, yang rukunnya itu sejak zaman kerajaan, zaman kesultanan, hingga era kemerdekaan, hingga era kini. Jadi secara kualitatif, kalau kita berbicara kerukunan, meskipun harus diakui, ada daerah yang masih bergolak. Wajib diakui. Namun lebih wajib kita akui dan kita sadari, kita syukuri bahwa daerah-daerah yang rukun, desa, kota, kabupaten, provinsi yang rukun itu jumlahnya lebih banyak dibanding dengan yang belum rukun atau sedang ada pergesekan sosial. Jadi bagi periset grounded, orang-orang yang gemar melakukan grounded riset, sungguh hal yang demikian itu adalah kewajaran. Karena harus jujur diakui, bagi umat Islam, tentu kita hargai bagi umat yang lain dengan tokoh-tokohnya. Kepemimpinan terindah, terideal, teristimewa, terbaik, terpuji di dunia Islam hanya satu. Kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pergesekan sosial? Bukan tidak ada. Tetapi peperangan pun terjadi. Bahkan Rasulullah berkali-kali mau dibunuh oleh orang-orang sebangsanya. Orang baik tidak selalu diterima dengan baik. Orang mulia tidak selalu diterima dengan kemuliaannya. Orang terpuji tidak selalu diterima dengan sepenuh hati. Teladan teristimewa Rasulullah Muhammad SAW tidak selalu diterima dengan dada terbuka oleh umat yang dipimpinnya. Jadi ketika kita menyaksikan kondisi real sekarang, negara dan bangsa manapun, maka marilah kita sadar membaca sejarah dengan ilmu sejarah. Berkali-kali kami katakan di serial ini. Karena membaca sejarah dengan ilmu sejarah membuat hikmat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa itu semakin mengangkasa, semakin mendalam, semakin meluas. Dengan pendekatan multidisipliner. Teringat kami sewaktu menjadi sekretaris program studi magister dan membantu di program studi doktor, program pasca sarjana Universitas Brawijaya Malang yang berpendekatan multidisipliner. Maka meskipun awalnya seorang insinyur magister dari agronomi,
Maka ketika masuk dalam program studi lingkungan, pendekatan multidisipliner adalah keniscayaan. Karena dengan pendekatan multidisipliner dalam memandang satu kasus, contohnya mahasiswa di Amerika sholat kemudian dipakar betis oleh saudara-saudaranya yang non-muslim, kita harus bangga, wajib, dan wajib bersyukur. Tetapi jangan menistakan Indonesia sembari mengatakan di Indonesia yang mayoritas muslim tidak demikian. Kalau kita mengatakan seperti itu, maka kita terjebak pada kefasikan, terjebak pada kekufuran. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Hari ini setidaknya kami ada di kampung Celaket, dalam tanda petik Hadiningrat, Kota Malang, bersebelahan dengan Biara Ursulin. Gereja Katolik Koryeso bersebelahan dengan asrama Frateran, asrama anak-anak didik SMA, SMK, SMP Koryeso. Kemudian masih juga ada yang terkenal SD Celaket 21 Frateran melingkar lagi di Ororoto. Muslim kami yang ada di Celaket ini mendapatkan tapal kuda dari saudara-saudara kita yang Katolik, dari kelembagaannya. Tetapi kami Muslim damai. Kami masuk Kota Malang ini tahun 75 sampai hari ini tidak ada konflik sosial. Bahkan suster-suster Belanda di tahun 75 sampai 80-an 5, setiap jam pagi dini hari jam 6 dari pintu ke pintu mengetuk, "Selamat pagi, Mas." Karena kami yang membukakan. Apa boleh kami berdoa untuk keluarga di sini? Kami yang Muslim, meskipun tahu cara berdoa mereka berbeda dengan kami silahkan. Dan suster itu diiringi dengan suster dari asli pribumi, 2 orang berdoa. Saya silahkan masuk, tidak mau karena terus akan berkunjung ke pintu-pintu yang lainnya. Berdoa untuk kesehatan kita, untuk rezeki kita, untuk keselamatan kita yang Muslim. Tidak perlu kita berdebat dengan fikih doa. Pegang kitabnya Imam Nawawi, pedoman zikir dan doa, Az-Zakaro, atau pegang pedoman zikir dan doa karya Profesor Dr. Tengku Hasbi As-Siddiqi. Tidak. Tapi kami ketika itu SMA yang dididik oleh pimpinan daerah Muhammadiyah sebagai guru agama kami memiliki kelonggaran hati, keleluasaan untuk menerima perbedaan itu. Jadi jika dikatakan bahwasanya Muslim mayoritas tetapi kemudian mohon maaf membuat kacau saudara kita yang non-is atau non-Muslim, itu jika ada bisa dihitung dengan jari ini. Bahkan tidak sampai dengan jari 5 ini insya Allah. Karena daerah-daerah lebih banyak yang damai. Bahkan ketika kami ngajar keliling
di daerah Jawa, Lombok, Bali, Nusa Tenggara, daerah Bima, kemudian Kalimantan maksud kami, ya. Damai. Yang kami ajar pun juga agamanya beragam. Bahkan karena kami konsultan kesehatan jiwa raga, gitu ya, yang datang ke kami tidak saja Muslim, tapi ada Hindu, ada Buddha, ada Pantekosta, ada Katolik, ada Batak Horik Making, ya, gereja Batak Horik Making. Kemudian ada gereja suci orang-orang zaman akhir. Ada aliran kepercayaan, Sabto Dharma dan yang lainnya yang konsultasi kepada kami. Semua damai. Kami tidak terlalu membanggakan, tetapi kami bangga dengan riset grounded atau penelitian grounded. Karena penelitian ini, apapun kenyataan dan teori sehebat apapun, niscaya diuji dengan data. Semakin banyak data untuk menguji sebuah teori, semakin banyak teori kita pahami, kemudian kita uji dengan pendekatan yang multidisipliner, maka semakin kaya kolbu kita, pemikiran kita, penggalih kita. Ketika semakin kaya, maka kian tipis rasa takjub itu. Jika harus takjub, jika harus gumun, maka takjub, heran dan gumun itu segera kita mengucapkan subhanallah, masya Allah, walhamdulillah. Dan jika itu kebaikan, kita mencoba untuk mempelajarinya. Jika itu keburukan, kita juga mencoba mempelajari agar tidak terjebak pada keburukan itu. Jika di Amerika baru saja tampak kerukunan, di Indonesia sudah mbahnya kerukunan. Tapi kita juga harus mengakui bahwa ketika belum merdeka Indonesia, kerajaan-kerajaan kecil dikooptasi, dijajah, direbut, dicaplok oleh kerajaan-kerajaan besar. Ketika rajanya belum dewasa dan belum bijaksana, tetapi lambat laun terus berproses. Sampailah pada titik satu tumpah darah, satu bangsa, menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia, Sumpah Pemuda, kesadaran berbangsa bernegara kian melembaga, kian terbudayakan. Karena itulah kami menulis dengan data yang insya Allah akurat. Tauhid dalam perspektif kesehatan sosial. Terbit di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang, dan di Waskita Dharma Malang tahun 2010, dan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kami sajikan ke mahasiswa terbit tahun 2009. Kemudian kami urus ISBN-nya itu pada tahun 2014. Apa yang kami sampaikan di sini? Yang kami sampaikan adalah tentang indahnya memahami tauhid, kemudian akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, menjadi mahkota dari pergaulan sosial bangsa Indonesia. Sehingga terbiasa mahasiswa, mahasiswi yang berbeda
agama, latar belakang suku bangsanya, karena berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Kalau di S2, S3, tidak saja berasal dari seluruh suku bangsa Indonesia, tapi juga ada dari mancanegara, dari Afghanistan, dari Amerika, dari Jepang, dan yang lainnya. Mereka rukun dan kesan. Apalagi ketika kami menemani mahasiswa dari Universitas Leiden di tahun 1989. Ya. Sungguh mereka takjub pada keberadaan bangsa Indonesia yang katanya rukun meskipun beda warna kulitnya. Jadi kalau kita mengenal orang Eropa, orang Jepang, orang Cina, ya, orang Arab, rata-rata tipe wajahnya saja sudah sama. Tetapi di Indonesia, tipe wajah, bahkan bentuk hidung, bentuk mata, bentuk telinga, warna rambut, bentuk rambut, tinggi badan, warna suara, dan yang lainnya. Semua Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangga dengan Indonesia, tapi jangan terlalu bangga. Karena segala yang terlalu itu buruk di mata Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah sungguh tidak senang pada orang yang terlalu bangga. Sebab kalau terlalu bangga, seperti Ramses, seperti Fir'aun, yang insya Allah Fir'aun 1, 3, dan 4, yang masing-masing mempertuhankan dirinya sendiri. Anna khairum minhum, dalam bahasa iblis, saya lebih baik dari Anda. Dan mereka, tetapi bangsa ini dengan didasari Pancasila, dengan berideologi Pancasila, dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, koridor Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus bangga dengan bangsa ini. Itulah qanaah dalam bahasa tasawuf. Kita harus bangga dengan Jamrut Khatulistiwa Kepulauan Indonesia Nusantara. Dan kita harus bangga dengan seluruh keadaan, kelebihan dan kekurangan bangsa kita. Dan kita berupaya terus-menerus sustainable development untuk membangun Indonesia. Tidak ada pemimpin yang paling berhasil, tetapi ada pemimpin yang hasilnya banyak dan ada yang belum banyak. Semua punya peran. Dan peran itu sungguh berarti di zamannya. George Wellington, filsuf abad 18 bertutur, falsafah adalah pada zamannya pandangan hidup, penilaian hidup, standar hidup itu sesuai dengan zamannya. Sehingga teringat kami akan buku legendaris dalam mata kuliah di tahun 1984, Comparative Public Administration, dalam karya Fred W. Rex, Comparative Public Administration in Developing Countries. Buku ini ditulis insya Allah tahun 1959, bareng dengan lahir saya. Tapi satu kalimat yang saya selalu ingat. Tidak ada negara yang modern tanpa unsur tradisional. Tidak ada negara yang tradisional tanpa unsur modern. Jadi, simple sederhananya bahwa
Ketika kita menyaksikan kebaikan, maka jangan pernah menistakan kemuliaan bangsa sendiri. Tepatnya, jika kita menyaksikan kebaikan bangsa lain, jangan pernah menistakan kebaikan bangsa sendiri. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Dukungan Anda adalah semangat kami dalam Rahman dan Rahim Allah, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan